Kita sering banget ya ngerasa demokrasi kita ini kok kayaknya rapuh. Tapi serapuh apa sih sebenarnya? Nah, kali ini kita bakal coba lakukan semacam general check-up mendalam buat kesehatan demokrasi Indonesia. Dan ini penting, kita bakal lihat berdasarkan data, bukan sekedar opini. Kita akan bongkar arsitektur negara kita buat cari tahu di mana letak retak-retaknya. Oke, jadi pertanyaan paling mendasarnya adalah, seberapa sehat sih demokrasi kita hari ini? Ini bukan pertanyaan akademis loh ya. Jawaban dari pertanyaan ini tuh benar-benar menentukan arah negara kita ke depan. Dan seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, lampu kuningnya tuh udah mulai nyala. Gejala pertamanya langsung kelihatan jelas banget di data ini. Coba Anda lihat, kepercayaan publik ke TNI tinggi, ke Presiden juga lumayan. Tapi, coba lihat yang paling kanan. Partai politik, cuma 43%. Padahal ini kan pilar utama demokrasi perwakilan kita. Ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah jurang kepercayaan yang berbahaya yang bisa bikin legitimasi sistem bergeser dari proses demokrasi ke figur personal atau institusi keamanan. Nah, untuk ngerti kenapa bisa ada jurang kepercayaan kayak tadi, kita perlu diagnosis yang lebih dalam. Yuk kita lihat angka-angka di balik layar yang jadi fondasi dari seluruh analisis risiko ini. Jadi para peneliti ini pakai 5 variabel kunci buat ngukurnya. Ada P untuk risiko presiden terlalu dominan, L buat risiko legislatif dikuasai, J untuk politisasi di ranah hukum, G untuk kebuntuan kebijakan, dan yang terakhir T, yaitu kepercayaan publik yang tadi kita bahas. Angka-angka inilah baseline kita, potret kondisi di tahun 2025, titik awal dari pembahasan kita. Oke, sekarang kita masuk ke kerangka analisis utamanya, dan jujur ini keren banget. Coba deh bayangin, negara kita ini sebuah bangunan besar. Biar bangunannya kokoh, arsitekturnya harus benar kan? Nah, kita sekarang mau lihat blueprint-nya, cetak biru dari bangunan negara kita. Konsep kuncinya disebut arsitektur politik hukum. Dan poin paling pentingnya, ini. Semua bagian itu saling nyambung, gak ada yang berdiri sendiri. Sama kayak bangunan tadi, kalau fondasinya retak, ya dindingnya pasti goyang, atapnya bisa ambruk. Dalam sistem negara, satu masalah itu pasti merembet kemana-mana. Nah, ini dia 3 lapisannya. Paling bawah, kita punya fondasi. Ini konstitusi kita, dasarnya. Di tengah ada struktur. Ini tuh tiang-tiang penyangganya, mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Dan paling atas, superstruktur. Nah, disinilah partai politik dan aturan mainnya berada. Ibaratnya, ini atap yang melindungi nilai-nilai kita. Ketiganya ini harus harmonis, kalau enggak, ya bangunannya bisa runtuh. Terus, pertanyaannya, gimana caranya bangunan demokrasi yang kelihatannya kokoh ini bisa mulai retak? Ternyata, ada satu mekanisme berbahaya yang bisa mempercepat kerusakan itu. Sebuah siklus negatif yang disebut lingkaran setan. Begini cara kerjanya, bayangin ya, ada masalah di satu bagian, misalnya di legislatif. Ini bisa bikin kebijakan jadi mandek, buntu. Kalau kebijakan buntu, kita sebagai rakyat kan jadi frustrasi ya kan? Akhirnya kepercayaan kita turun. Nah, pas kepercayaan udah rendah, ini bisa memicu tindakan-tindakan lain yang justru makin ngerusak sistem. Terus saja muter gitu ke bawah. Inilah mesin yang bisa mendorong demokrasi kita masuk ke jurang krisis. Dari semua analisis tadi, sekarang kita sampai di sebuah persimpangan jalan. Laporan ini nunjukin ada 3 kemungkinan skenario masa depan buat Indonesia. 3 jalur yang hasilnya beda banget. Dan mau pilih jalan yang mana, itu semua tergantung sama keputusan yang kita ambil sekarang. Skenario pertama, ini yang paling bikin was-was, tapi juga yang paling gampang terjadi. Status quo. Artinya apa? Artinya kita nggak ngapa-ngapain. Kita biarin aja semua tren yang ada sekarang jalan terus. Coba lihat apa yang terjadi 10 tahun dari sekarang kalau kita di jalur ini. Resiko-resiko tadi, dominasi presiden, legislatif dikuasai, kebijakan mandek, semuanya meroket. Tapi lihat yang paling fatal, dampaknya ke kepercayaan publik. Anjlok dari 43 ke level kritis, cuma 22. Ini bukan cuma turun, ini kolaps. 22%. Coba kita renungkan angka itu sebentar. Itulah harga yang harus dibayar kalau kita diam saja. Ini gambaran sebuah negara yang sudah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Laporan ini menyimpulkannya dengan kalimat yang cukup gamblang, terjadi spiral krisis, akumulasi risiko kekuasaan menciptakan lingkaran umpan balik yang melumpuhkan fungsi-fungsi negara. Lumpuh, itu kata kuncinya. Oke, skenario kedua. Ini jalan tengah yang kelihatannya lumayan menggoda, namanya reformasi moderat. Tapi ini tuh ibaratnya cuma perbaikan tambal sulam, nggak nyentuh akarnya. Hasilnya, penurunannya jadi lebih lambat tapi arahnya tetap saja mundur. Kalau kita lihat angkanya sih, memang kelihatan lebih baik. Risiko menurun, kepercayaan publik pulih ke 62. Jelas ini lebih baik daripada krisis total, tentu saja. Tapi ini tuh kondisi stagnan yang juga berbahaya.
Kita memang terhindar dari keruntuhan, tapi kita terjebak di level ya sudah begini saja. Tidak pernah benar-benar jadi negara demokrasi yang sehat dan stabil. Nah, sekarang kita lihat jalur ketiga. Ini yang paling menantang, tapi juga yang paling memberi harapan. Reformasi sistemik. Ini bukan cuma tambal sulam. Ini adalah desain ulang yang komprehensif di semua lapisan arsitektur negara kita. Perbedaannya dramatis banget. Semua variabel risiko turun drastis. Dan yang paling penting, kepercayaan publik meroket dari 43 sampai ke angka ideal, 80%. Ini bukan cuma lebih baik, ini pemulihan total. Laporan ini memberikan kesimpulan yang optimis. Reformasi simultan di ketiga lapisan arsitektur berhasil memutus spiral negatif. Kepercayaan publik pulih hingga 80%. Artinya, pemulihan penuh itu bukan mimpi, tapi sebuah kemungkinan yang bisa diukur dan dicapai. Oke, masa depan yang ideal itu sudah terbayangkan? Pertanyaan besarnya adalah, gimana cara kita sampai ke sana? Nah, bagian terakhir ini akan menjabarkan peta jalan yang konkret untuk mewujudkan skenario ketiga tadi. Peta jalannya ini jelas, terbagi dalam 3 tahap selama 10 tahun. Dimulai dengan fondasi transparansi, memastikan pejabat dipilih berdasarkan kemampuan, bukan koneksi. Lalu, konsolidasi kelembagaan, memastikan setiap undang-undang baru dianalisis dampaknya secara serius. Dan terakhir, integrasi sistemik, membangun mekanisme audit yang independen untuk memastikan checks and balances itu benar-benar berjalan. Terus, kita sebagai warga negara bisa mengawasi apa? Laporan ini memberikan daftar periksa sederhana. Kita bisa mulai bertanya, apakah pejabat dipilih karena kemampuannya? Apakah undang-undang baru dibuat setelah melalui kajian dampak yang mendalam? Apakah keuangan partai politik transparan dan bisa diaudit? Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menunjukkan arah perjalanan kita. Pada akhirnya, semua pembahasan ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Arsitektur demokrasi kita itu bukanlah takdir, melainkan sebuah desain. Dan yang namanya desain selalu bisa diperbaiki, bisa diperkuat, atau bisa juga dibiarkan rapuh. Pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan bersama adalah, siapa yang memegang cetak biru itu? Siapa arsiteknya?